Halo anak-anakku kelas 12 IPA, bertemu lagi dengan Miss Manis. Kali ini kita akan belajar tentang penurunan tekanan uap jenuh. Penurunan tekanan uap jenuh. Pengertian tekanan uap, yaitu ketika kamu mengisi botol minuman dengan air panas di dalam botol tersebut juga akan terisi uap. Tapi kejadian itu tidak berlangsung lama. Kejadian itu akibat dari adanya proses penguapan dan penurunan tekanan uap. Untuk memahami fenomena, mari kita simak terlebih dahulu pengertian tekanan uap pada pelarut murni. Pengertian tekanan uap adalah tekanan gas yang berada di atas zat cair pada ruang tertutup saat gas dan zat cair berada dalam kesetimbangan dinamis. Ini adalah contoh dari cairan yang berada di ruang tertutup. Ya, ini adalah pelarit murni. Ini adalah kondisi tekanan uap sebelum pada kondisi kesetimbangan dinamis, air mengalami penguapan. Dan ini adalah tekanan uap pada kondisi kesetimbangan dinamis. Artinya, di dalam ruang tersebut, kondisi uap jenuh. Pengertian penurunan tekanan uap jenuh atau delta P adalah selisih antara tekanan uap larut murni atau P0 dengan tekanan uap larutan atau P. Sebelah kiri berwarna biru adalah kondisi pelarut. Sebelah kanan adalah kondisi larutan. Seperti yang kita lihat, uap yang terbentuk pada kondisi larutan murni lebih banyak daripada uap yang terbentuk pada kondisi larutan. Ingat, zat yang menguap adalah pelarut, bukan zat terlarut. Pelarut murni kita lambangkan P0 dan larutan kita lambangkan P, sehingga selisihnya adalah delta P. Menghitung penurunan tekanan uap jenuh larutan atau delta P. Penyebab terjadinya penurunan tekanan uap jenuh karena adanya zat terlarut. Maka fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol pelarut sangat menentukan nilai penurunannya. P0 selalu lebih besar dari P. Tekanan uap jenuh zat pelarut lebih besar dari zat terlarut. Sehingga delta P sama dengan P0 min P. Delta P sama dengan ekster atau fraksi mol terlarut kali P0. Atau P sama dengan expel atau fraksi mol pelarut kali P0. Latihan soal 1. Sebanyak 9 gram glukosa dilarutkan dalam 900 gram air. Jika diketahui tekanan uap jenuh pelarut murni pada suhu 20 derajat Celcius adalah 17,5 mm Hg, tentukan penurunan tekanan uap larutan pada suhu tersebut. Diketahui mR glukosa 180, mR air 18. Kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. G adalah gram glukosa, P kecil adalah gram pelarut yaitu air, P0 adalah tekanan uap jenuh pelarut murni. Ditanya, berapakah penurunannya? Yang pertama, kita masukkan dulu rumusnya, yaitu delta P sama dengan P0 kali XT atau X terlarut, sama dengan P0 kali NT per NP plus NT. NT adalah mol terlarut, sedangkan NP adalah mol pelarut. Kita masukkan angka P0-nya, kemudian kita masukkan masing-masing gram dan mR-nya, lalu kita hitung, maka ketemulah yaitu hasilnya
0,0175 mmHg. Latihan soal 2. Sebanyak 25 gram ureum yang dilarutkan dalam 525 gram air pada suhu 20 derajat Celcius mempunyai tekanan uap 17,29 mmHg. Jika pada suhu tersebut tekanan uap murni adalah 17,54 mmHg, tentukan mR ureum. Diketahui mR air sama dengan 18. Kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Gram ureumnya 25, gram airnya 25 gram, tekanan uap jenuh larutan 17,29, tekanan uap jenuh pelarut murni 17,54. Ditanyakan berapakah mR dari ureum? Pertama, kita masukkan dulu rumusnya. P sama dengan P0 kali XP. Kemudian nilai P dan nilai P0 diketahui. Setelah itu kita masukkan fraksi molnya, yaitu NP. Fraksi mol yang dimasukkan adalah fraksi mol pelarut, karena rumusnya P sama dengan P0 kali XP. Maka kalau fraksi mol pelarut, maka yang atas adalah molnya mol P dibagi mol total, yaitu NP plus NT. Kemudian kita masukkan angka semuanya. Yang kita cari adalah di sini NT. NT berarti gram per mR zat terlarut. Setelah kita lakukan perhitungan seperti ini, 17,29 sama dengan 17,54 kali 29,17 per 29,17 plus NT. Kemudian ini kita kalikan dengan 17,29. Hasilnya seperti ini. Lalu setelah kita hitung, maka tersebutlah NT sebesar 0,4. Ingat, NT adalah mol terlarut, bukan gram terlarut. Lalu, kita masukkan dalam rumus N atau mol sama dengan gram per mR. N-nya adalah 0,4, gramnya adalah 25, mR-nya dicari. Maka mR sama dengan 25 per 0,4 sama dengan 62,5 gram per mol. Latihan soal ketiga. Diketahui tekanan uap air pada suhu 30 derajat Celcius adalah 31,84 mmHg. Untuk mendapatkan larutan yang tekanan uapnya 27,86 mmHg pada suhu tersebut, berapa massa glikol mR62 yang harus dilarutkan dalam 100 gram air? Diketahui P0-nya 31,84, P-nya 27,86 mmHg, P kecil atau massa air adalah 100 gram, mR-nya dari glikol adalah 62. Ditanya, massa glikol adalah titik-titik gram. Pertama, kita tulis rumusnya terlebih dahulu, yaitu P sama dengan P0 kali XP. P sama dengan P0 kali NP per NP plus NT. Ini adalah rumus dari fraksi mol pelarut, yaitu XP. Kemudian kita masukkan P sebesar 27,86 dan P0 31,84, massa air 100 per mR air 100, massa air 100 per mR air 100. Kemudian kita lakukan perhitungan. 5,56 plus NT kita kalikan silang dengan 27,86 dan memberikan hasil seperti ini. Sehingga
Nilai NT-nya adalah 0,8 mol. Lalu kita diminta mencari masanya. Kita masukkan molnya 0,8 massa atau gram per mr. MR-nya sudah diketahui 62, maka massa sama dengan 0,8 kali 62 sama dengan 49,6 gram. Latihan soal mandiri di rumah silahkan dikerjakan untuk memperdalam pemahaman terhadap penurunan tekanan uap jenuh. Selamat belajar.